Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, terkhusus kepada tim seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufa Fauzan atau biasa dipanggil dengan Fauzan. Saya adalah lulusan dari Universitas Diponegoro jurusan Oceanografi. Dan saat ini saya melamar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama di Pusat Meteorologi Maritim pada Deputi Bidang Meteorologi. Berbicara mengenai meteorologi, tentu dia memiliki hubungan dengan atmosfer. Dan tentu saja atmosfer memiliki hubungan erat dengan laut atau biasa disebut sebagai interaksi atmosfer dengan laut interatmos. Salah satu interaksi atmosfer dengan laut yang sering diteliti atau yang menjadi salah satu bagian dari penelitian para ilmuwan adalah ENSO. ENSO sendiri adalah salah satu fenomena yang sering terjadi di Samudra Pasifik yang terbentang dari Peru sampai ke Indonesia bahkan hingga ke Australia dan Jepang. ENSO sendiri terdiri dari dua fenomena, yaitu El Nino dan La Nina. ENSO sendiri adalah salah satu fenomena yang memiliki dampak yang luas, karena dia akan mempengaruhi kualitas perikanan, kestabilan ekosistem, bahkan terjadinya perubahan cuaca dan iklim yang terjadi di seluruh dunia, terkhusus pada wilayah Samudra Pasifik. Adapun inovasi yang akan saya hadirkan, semisal diterima di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini, adalah hubungan antara ENSO dengan gelombang laut. Ini berangkat dari skripsi atau tugas akhir saya yang berjudul hubungan antara ENSO dengan gelombang laut yang terjadi di wilayah Laut Banda, Indonesia. Tentu saja kita bertanya, bagaimana hubungan antara ENSO dengan gelombang laut itu? Sebenarnya ENSO sendiri dibawa oleh siklus Walker melalui perantara angin. Sedangkan angin itu sendiri juga akan mempengaruhi ketinggian dari gelombang laut itu sendiri. ENSO itu sendiri akan mengakibatkan terjadinya perbedaan ketinggian gelombang laut. Ketika terjadi fase El Nino, ketinggian gelombang laut akan cenderung lebih rendah dibandingkan saat terjadinya La Nina. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi dari mitigasi bencana yang akan dilakukan. Dengan melakukan penelitian hubungan antara ENSO dengan gelombang laut di seluruh wilayah Indonesia, tentu kita dapat melakukan yang pertama, early warning system. Kita dapat memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system, sehingga kita dapat melakukan mitigasi bencana secara lebih akurat, sehingga dapat meminimalisir korban dari bencana gelombang laut tinggi dan kecepatan angin yang terlalu ekstrim. Yang kedua, penelitian mengenai ENSO dan gelombang laut ini juga dapat memperkuat ekonomi perikanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah laut sendiri juga memiliki peranan dalam pembentukan upwelling, yang tentu saja ENSO memiliki pengaruh di dalamnya. Tentu dengan mengetahui hubungan antara ENSO dengan gelombang laut ini, kita dapat menggerakkan ekonomi perairan sehingga kita dapat menghasilkan ekonomi yang lebih maju tanpa perlu terjadinya korban jiwa akibat bencana gelombang tinggi dan angin yang bertiup sangat kencang. Demikianlah video yang dapat saya buat pada hari ini. Besar harapan saya, semoga ini menjadi salah satu nilai plus bagi saya di seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.